Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semua yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Abdul Malik Ismail. Saya perwakilan dari kelompok 7 kelas 33F jurusan psikologi. Kali ini saya mewakili teman-teman dari kelompok 7 dan teman-teman yang lain untuk membahas satu tema yang akan kita bahas pada kali ini yang temanya adalah sikap, mengevaluasi sikap dan kebiasaan terhadap dunia sosial. Nah, pembahasan kita kali ini kita kutip dari buku edisi 2013 yang berjudul Social Psychology version Higher Education, yang dimana penulisnya adalah Robert Eberron dan juga Nila R. Berscombe. Sebelum kita mengajak apa sih yang dibahas di dalam buku tersebut, saya juga akan mencoba untuk membawa teman-teman untuk bisa kita menafsirkan dulu hal-hal yang ada di sekitar kita yang pernah kita lihat. Itu juga menentukan bagaimana sikap kita ke depan gitu. Kayak misalnya kita melihat gunung es. Nah, ketika kita melihat gunung es, itu kan kok bisa gitu gunung es sebesar itu, sedemikian besarnya itu waktu kan masih tetap kecil ya di tengah samudra yang segitu besar, dan kenapa kok bisa sampai berdiri kokoh di lautan gitu. Kalau kita punya sikap yang acuh tak acuh, oh ya wajar-wajar aja, paling proses alam sih. Ternyata apa yang kita lihat di atas itu tentang iceberg itu, kalau kita lihat ke dalam itu ternyata ada fondasi yang lebih kompleks, lebih kuat, lebih besar, bahkan bisa sampai 4 kali lipat, 5 kali lipat dari apa yang kita lihat di atas gitu. Nah, itu sama kayak sikap kita gitu loh. Sama kayak sikap kita kalau misalnya yang dilihat sama orang itu adalah oh kita sifatnya jelek, tapi kan yang membentuk kita jadi jelek itu apa gitu. So, ada proses lain. Lalu ada contoh lain adalah gelas kosong. Gelas kosong itu bening, ya kan. Badan kita itu sebenarnya terlahir bening, tidak ada dosa segala macam atau misalnya segala macam. Sikap kita juga masih polos. Itu tergantung dari apa sih yang masuk ke dalam diri kita. Air putih, air comberan, atau misalnya air apa gitu loh. Itu akan juga menentukan sikap kita ke depan terhadap situasi sosial dan juga terhadap lingkungan kita gitu. Tapi apakah air, misalnya gelas kan kalau misalnya diisi air susu juga bagus. Oke, gelas diisi air susu yang bagus. Gak selamanya yang keruh juga kan jelek gitu. Tapi kan bisa menjadi pengalaman, bisa jadi lebih kuat gitu. Susu membuat kita lebih kuat misalnya. Nah, pengalaman buruk yang masuk ke dalam kita membuat sikap kita jadi lebih kuat dan kita bisa lebih resisten gitu terhadap situasi. Lalu contoh yang kedua yang akan saya contohkan adalah dua perbedaan presiden di Amerika. Yang pertama Barack Obama, yang kedua kita komparisasikan dengan Donald Trump. Nah, mana yang lebih baik dari keduanya? Itu juga menentukan sikap kita gitu. Nantinya ke depannya kita akan bersikap seperti mana gitu. Saya tidak mendukung salah satu dari mereka gitu. Tapi yang jelas kalau misalnya orang-orang selalu oh saya ini pendukungnya Obama, oh mungkin orang jadi terlihat kan Obama lebih ramah atau lebih pro terhadap demokrasi itu misalnya segala macam, tidak rasis. Nah, orang-orang yang suka dengan Obama cenderung juga mempengaruhi sikapnya di dunia politik atau misalnya di dunia sosial. Gitu, misalnya mencontoh Barack Obama sebagai public figure, oh saya mau kayak Barack Obama, and then cara ngomong, cara bersikap pada situasi sosial gitu itu juga mengikuti beliau gitu. Lalu Donald Trump dikenal dengan ketatnya, dengan tegasnya, dan dengan ada yang bilang dia rasis, ada yang bilang dia itu terlalu tegang gitu. Orang punya alasan gitu kenapa suka dengan dia, kenapa nge-vote si Donald Trump ini, dan itu juga akan mempengaruhi pandangan orang dan juga sikap orang ketika mengambil keputusan dan juga beraksi di dalam dunia sosial. Kalau kehidupan sehari-hari sekarang yang lagi hebohnya adalah entertainment. Misalnya kita ambil lagi contohnya orang yang setiap hari nonton Kim Kardashian dan juga nonton Gal Gadot Wonder Woman, bahkan mempunyai sikap dan attitude yang berbeda. Orang yang suka dengan Kim Kardashian dia akan lebih suka acara-acara TV yang bersifat reality show atau fashion, terus juga tentang hal-hal yang berbau glamor gitu.
dan sikapnya bisa lebih feminim, lebih girly gitu. Dan orang yang suka dengan Wonder Woman tercenderung feminis, strong woman, tomboy gitu. Nah ini juga mempengaruhi acara-acara TV atau idola kita, atau siapa yang kamu idolakan itu juga mempengaruhi sikap kamu. Sebagian besar sikapnya mau kemana nih, dari cara ngomong, cara bersosialisasi. Ini salah satu contoh kecil dari hal-hal yang mempengaruhi sikap seorang. Kita bisa ambil contohnya, misalnya persuasi itu tuh nggak harus iklan atau nggak harus ada di sosial media, tapi bisa juga persuasi di kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kita lagi berkendara nih, ini masih dalam buku itu ya, dijelaskan. Contoh kita lagi berkendara, tiba-tiba kita lagi slowly dengerin musik, aduh enak banget gitu ya. Tiba-tiba ada mobil yang lewat di sebelah kita, itulah main nyelonong aja dan juga dia ngambil jalur orang, terus itu akan merubah kita jadi kayak gimana gitu. Apakah kita akan langsung ngelaksonin dia, atau kita diem aja, atau kita akan keluar dari jendela, hoi dasar kamu gitu segala macam. Itu kan salah satu persuasi yang dilakukan oleh orang lain tanpa kita sadari, itu merubah sikap kita terhadap apa sih tindakan kita yang akan kita lakukan setelah itu. Atau contoh lainnya ketika kita lagi ngantri vaksin, lagi udah ngantri dari jam 7, tiba-tiba ada orang ujuk-ujuk datang, dia langsung ada di depan kita, dan itu juga sikap kita kan kayak gimana? Sikap kita akan diam aja atau kita akan negur dia. Itu juga salah satu bentuk persuasi yang bersifat personal experience, yang memainkan emosi kita. Next kita akan kayak gimana nih gitu. Lalu yang paling banyak persuasi adalah di iklan. Di sini kita pernah mengubah sikap seseorang melalui ajakan sebuah iklan. Misalnya iklan dulu ada handphone namanya Nokia. Nokia itu kan selalu dibilang connecting people. Nah itu kan membuat orang penasaran, gimana sih caranya si Nokia ini connecting people gitu. Dan itu membuat orang penasaran, dan itu apakah itu mampu berhasil mengajak kita untuk bisa membeli satu produk tersebut atau tidak. Itu persuasi berbentuk iklan. Tapi selain iklan ada juga persuasi yang berbentuk kayak kolateral, berbentuk seperti poster, atau berbentuk kayak kaligrafi yang mural-mural yang dicat di jalanan gitu. Biasanya ada yang bersifat ajakan untuk lebih baik, atau ajakan demo, atau ajakan protes, itu kan juga keluar gitu. Jadi seperti contoh-contoh yang ada di slide ini, banyak sih di iklan rokok ya, tapi banyak macamnya, banyak pesan yang menggunakan gambar menakutkan, dan juga upaya untuk menakut-nakuti agar orang-orang bisa berperilaku seperti apa yang mereka mau gitu. Persuasi ini adalah paling penting. Poin-poin dalam persuasi ini sebenarnya mempunyai 3 aspek. Aspek yang pertama itu adalah si komunikatornya sendiri. Komunikator ini bisa pembuat persuasinya. Sales misalnya, kebanyakan sales di mall, sales hotel, atau misalnya segala macam, itu juga mereka melakukan persuasi. Terus iklan, bisa sutradara, bisa modelnya. Nah itu juga mereka itu disebut sebagai komunikator di dalam satu hal yang dinamakan persuasi. Lalu setelah ada komunikator, pasti adalah dibentuk isi pesan yang ingin disampaikan. Nah, pesannya itu macam-macam. Ada yang sifatnya nakut-nakutin, ada yang sifatnya to the point, ada yang sifatnya itu biasa aja, dan ada yang sifatnya itu hanya sekedar informasi gitu. Nah, isi pesan ini penting. Isi pesan di dalam persuasi ini penting untuk menentukan apa yang akan disampaikan di audiens. Jadi audiens ini adalah teman-teman kita, saya, atau teman-teman kelompok kami gitu. Itu juga kita semuanya sebagai audiens gitu. Nah penting banget untuk audiens di dalam persuasi untuk bisa memilih jenis persuasi apa yang akan kita lihat, karena itu juga kadang bisa merubah sikap kita terhadap sesuatu. Kalau kata Howland dan Weiss itu pada tahun 1951, komunikator yang kredibel, yang tampaknya tahu apa yang mereka bicarakan, atau yang ahli sehubungan dengan topik atau masalah yang mereka presentasikan, lebih persuasif daripada yang mereka dianggap kurang ahli. Contohnya, ustadz-ustadz yang sudah kuliah di Al-Azhar sana di Mesir akan lebih didengarkan
daripada ustadz atau misalnya yang hanya cuman dari masjid-masjid gitu. Dan mereka akan lebih dipercaya karena mereka dianggap sebagai seorang ahli ketika Ramadan yang di Mesir itu laku banget gitu, seperti Quraisy Shihab ini gitu. Jadi orang menganggap kalau apa yang dia sampaikan itu valid, padahal kita juga nggak tahu valid kebenarannya ya atau enggak, kita sebagai orang awam gitu. Tapi kebanyakan orang akan percaya bahwa komunikator yang kredibel akan bisa membuat lebih persuasif daripada yang tidak gitu, atau ilmuwan-ilmuwan. Kayak misalnya sekarang ada kutipan dari Howland and Weiss ini kan. Nah, karena mereka sudah kredibel, mereka sudah dianggap sebagai seseorang yang memang ahlinya gitu. Yang nggak kalah penting lagi, kata Howland dan Weiss pada tahun 1951 ini adalah komunikator yang menarik itu adalah secara fisik lebih persuasif daripada komunikator yang tidak menarik. Contohnya ini bisa terjadi di industri makeup, fashion, baju gitu, terus atau misalnya ya produk-produk kecantikan dan segala macam. Ini mereka dianggap lebih persuasif. Oke teman-teman, kita lanjut bahasan berikutnya di slide 7 terkait dengan isi pesan atau message contents. Di bahasan kali ini ada dua teori yang mengemuka. Yang pertama, teori ini ditulis oleh atau digagas oleh Wolster dan Festinger. Dalam teori ini disebutkan pesan yang tampaknya tidak dirancang untuk mengubah sikap kita seringkali lebih berhasil daripada pesan yang tampaknya dirancang untuk mencapai tujuan ini. Teori ini juga selaras dengan teori berikutnya yang dikemukakan oleh Lieberman and Chaikin dan juga Taylor and Shepard. Dalam teorinya mereka menyebutkan ketika pesan tersebut cukup membangkitkan rasa takut sehingga orang benar-benar merasa terancam, mereka cenderung menentang ancaman tersebut atau mengabaikan penerapannya pada diri mereka sendiri. Kalau dari dua teori ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya seringkali orang cenderung untuk kemudian mengabaikan atau tidak mengikuti pesan-pesan yang sifatnya itu eksplisit. Justru orang akan cenderung mengikuti pesan-pesan yang sifatnya implisit. Bisa jadi karena kemudian dalam pesan yang sifatnya itu implisit, orang cenderung diajak untuk berpikir. Dari proses berpikir itu ada proses kesadaran diri. Yang dari proses kesadaran diri itu kemudian timbul dorongan untuk mengikuti pesan tersebut. Contoh pesan-pesan ini bisa kita lihat dalam tampilan iklan yang kita tampilkan di slide ini. Yang pertama, iklan rokok yang bunyinya lo yang salah, lo yang galak gitu. Artinya kalau kita bisa menangkap, iklan ini ingin menyampaikan pesan bahwa ketika kamu itu melakukan kesalahan, kenapa kemudian kamu yang ribut? Kejadian ini atau masalah ini timbul karena kamu yang menyebabkan, tapi kenapa kamu kemudian yang ribut, yang kemudian nyari kambing hitam? Bukannya kemudian harusnya kita itu justru mengevaluasi diri kita. Kemudian pesan berikutnya atau iklan berikutnya yang kita tampilkan di sini terkait dengan iklan anjuran untuk memakai masker dan juga larangan merokok. Dalam iklan anjuran memakai masker ini disebutkan pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Kemudian di iklan rokok disebutkan dengan jelas rokok bisa menyebabkan kanker tenggorokan. Tapi kalau kita lihat fakta di lapangan, ternyata kemudian orang ketika menangkap iklan dengan pesan yang eksplisit ini, yang jelas, yang vulgar ini, malah cenderung mengabaikan atau cenderung tidak ingin mengikuti. Fakta berbicara seperti itu. Kalau kita lihat sekarang ini di masa pandemi, orang jelas tahu bahwa ketika tidak pakai masker itu resikonya adalah bisa terkena virus. Dan kalau kita terkena virus, resikonya bahkan bisa sampai kematian. Tapi kita melihat di lapangan orang cenderung tidak mau pakai masker atau abai atau kemudian masih malas untuk pakai masker. Kemudian juga kita juga melihat fakta di lapangan yang lainnya terkait dengan rokok. Jutaan orang itu sekarang ini masih kemudian menjadi perokok yang aktif, padahal mereka tahu persis bahwanya ketika mereka mengkonsumsi rokok itu resikonya adalah salah satunya terserang kanker tenggorokan. Tapi sekali lagi kita dapati fakta
jutaan orang masih mengkonsumsi rokok. Dan kalau kita berbicara terkait dengan dua teori ini, ternyata memang kemudian teori ini berbicara apa adanya begitu. Fakta di lapangan kita menemukan hal yang memang selaras dengan teori ini. Audiensi. Dari pemaparan ilustrasi dan pemahaman tentang persuasi terhadap sikap di atas, disinilah nantinya peran audiensi sendiri, yaitu kita sebagai masyarakat menentukan sikap dan kebiasaan yang akan dilakukan. Setiap individu memiliki cara yang berbeda-beda untuk bersikap, tergantung sikap pemahamannya dan prinsip mereka terhadap persuasi sikap tersebut. Di sini ada persuasi pesan. Persuasi pesan dibagi menjadi dua, yaitu pesan penting dan pesan tidak penting. Di pesan penting, pengolahan kapasitas tinggi. Di rute tengah, pemrosesan yang hati-hati terhadap informasi dalam pesan. Dan perubahan sikap tergantung pada kekuatan dari argumen di dalam pesan. Dan pesan tidak penting, pengolahan kapasitasnya rendah. Di rute periferal, pemrosesan heuristik, informasi di dalam pesan. Dan perubahan sikap tergantung pada kehadiran dari isyarat persuasi, pemicu yang dimana pemrosesan heuristik. Ningtyas, saya di sini akan mencoba menjelaskan sedikit tentang pertahanan diri terhadap sebuah persuasi atau bujukan. Bujukan yang kita dapati di kehidupan kita tentu saja bisa kita terima ataupun bisa kita tolak dengan alasan apapun yang kita punyai. Baik, pertahanan diri yang pertama adalah reaktansi. Reaktansi ini adalah reaksi negatif yang muncul karena menganggap persuasi itu sebagai ancaman. Ancaman terhadap apa? Ancaman terhadap kebebasan pribadi kita yang sudah memilih suatu pilihan yang kita yakini sebelumnya. Kemudian pertahanan diri yang kedua itu didapati ketika kita mendapatkan sebuah peringatan tentang adanya sebuah persuasi. Peringatan di sini artinya adalah peringatan dini yang muncul sebelum persuasi itu ada. Jadi semacam peringatan kalau individu atau saya akan menjadi target sebuah usaha persuasi. Secara tidak langsung, peringatan ini malahan seringkali meningkatkan pertahanan diri kita terhadap persuasi yang akan kita terima nantinya. Kenapa? Karena dengan adanya peringatan dini ini, kita malahan bisa mempunyai waktu untuk menyusun alasan. Kita bisa mengumpulkan informasi-informasi yang sekiranya nanti akan kita gunakan terhadap untuk mengcounter persuasi yang kita dapatkan. Oke, pertahanan diri yang ketiga itu adalah penghindaran seleksi. Jadi penghindaran seleksi ini adalah sebuah kecenderungan untuk mengalihkan perhatian dari hal-hal yang berusaha mengubah sikap kita. Bisa pengabaian atau mungkin pengalihan terhadap topik lain yang sekiranya tidak mengganggu terhadap tidak mengganggu pada sikap kita. Penghindaran seleksi ini juga merupakan salah satu untuk menolak usaha persuasi. Oke, pertahanan diri selanjutnya ini adalah berdebat secara langsung. Jadi pertahanan diri yang ini adalah sebuah proses aktif yang kita gunakan untuk memberi pesan kepada si komunikator maksud saya atau pembujuk bahwa kita tidak mau untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh si pembujuk tadi. Di pilihan apapun yang kita gunakan untuk mempertahankan sikap kita terhadap bujukan yang datang, itu adalah upaya kita membuat benteng yang kuat untuk melawan usaha-usaha yang mengubah sikap kita. Jadi bisa jadi karena kita memang tidak mau untuk mengubah sikap kita, atau mungkin karena kita belum siap untuk mengubah sikap kita berdasarkan apa yang diinginkan si pembujuk. Di
Disonasi kognitif adalah kondisi ketidaknyamanan yang terjadi ketika kita menyadari adanya perbedaan di antara sikap dan perilaku kita. Contohnya adalah memuji sesuatu hal yang tidak kita sukai hanya untuk bersikap sopan terhadap orang lain. Contohnya, seumpama teman kita membeli mobil baru nih, padahal sejujurnya kita tuh nggak suka banget sama mobil ini, tapi teman kita tanya, ih mobilku bagus nggak gitu. Nah, demi menghargai dia, demi menghargai dan bersikap sopan terhadap teman kita tersebut, kita berbohong, bagus kok gitu, padahal sebenarnya pendapat kita di dalam hati itu enggak gitu. Jadi suatu sikap yang kita tuh nggak konsisten gitu dengan diri kita sendiri gitu. Ada beberapa tanda di mana seseorang mengalami disonasi kognitif. Yang pertama adalah merasa cemas sebelum melakukan sesuatu atau mengambil keputusan. Jadi seperti contoh, ketika A bertemu dengan B yang berbudaya, jika ada acara, event atau pernikahan itu dibarengi dengan meminum alkohol, sedangkan si A ini dalam keluarganya, dalam kehidupannya berprinsip bahwa minum alkohol itu tidak baik, dan ketika ia mencoba untuk menolak, ia takut jika si B merasa si A ini kurang sopan. Jadi si A merasa cemas ketika ingin mengambil tindakan ataupun keputusan. Lalu yang kedua adalah mencoba membenarkan atau merasionalkan keputusan atau tindakan yang telah ia ambil. Yang ketiga adalah ia merasa malu akan tindakan yang ia ambil atau kecenderungan untuk menyembunyikannya. Yang keempat adalah merasa bersalah atau menyesal tentang sesuatu yang pernah ia lakukan. Yang kelima adalah menghindari percakapan tentang topik tertentu atau informasi baru yang bertentangan dengan keyakinan. Jadi seperti contoh, ketika seseorang berstatement kalau bumi ini bulat, dan ia bertemu dengan orang lain yang punya statement bahwa bumi ini datar, maka ia cenderung untuk menghindari percakapan tentang topik bumi itu bulat ataupun bumi itu datar. Lalu yang keenam adalah melakukan sesuatu karena tekanan sosial, meski itu bukan hal yang ia inginkan. Jadi seperti contoh, ketika dalam kantor ada aturan-aturan yang memang membatasi karyawannya untuk out of the box, kemungkinan ia akan melakukan sesuai dengan aturan karena takut ketika melanggar tersebut mungkin mendapat SP, mendapat ancaman PHK. Lalu yang terakhir adalah mengabaikan informasi yang menyebabkan disonasi. Ada beberapa penyebab disonansi kognitif, yaitu yang pertama, tekanan dari orang lain. Sebagai contoh, melakukan sesuatu di kantor yang tidak sesuai dengan isi hati kita sendiri agar kita tidak dipecat oleh atasan. Yang kedua, pengambilan keputusan. Contoh disonansi kognitif ini yaitu bila mana kita memutuskan apakah akan menerima pekerjaan di daerah yang indah atau menolak pekerjaan tersebut agar bisa terus dekat dengan keluarga. Jika kita sudah memilih, kita akan terus mencari argumen yang menguatkan bahwa kita tidak salah mengambil keputusan tersebut. Yang ketiga, upaya dalam mencapai tujuan. Sebagai contoh, ketika kita atau Anda mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mencapai suatu tujuan, kemudian kita menyadari bahwa waktu ini terlalu panjang hanya untuk satu tujuan tersebut saja. Bagaimana sih cara mengatasi disonasi kognitif? Ada beberapa cara untuk mengatasi disonasi kognitif. Yang pertama itu adalah mengubah keyakinan. Jadi kalian bisa mengubah keyakinan kalian untuk mengurangi perasaan tidak nyaman akibat disonasi yang muncul. Meskipun demikian, melakukan cara ini memang tidak mudah ya, karena pasalnya kalian mungkin akan sulit mengubah apa yang sudah selama ini kalian yakini. Yang kedua adalah menambah keyakinan baru. Menambah informasi atau keyakinan baru bisa membantu mengatasi disonasi kognitif.
Sebagai contohnya adalah kalian berpikir bahwa merokok itu dapat menyebabkan kanker paru-paru. Akan tetapi kalian masih terus saja merokok. Nah, untuk mengurangi perasaan tidak nyaman akibat disonasi tersebut, kalian menambah informasi baru lagi. Yang terakhir seperti belum ada penelitian yang membuktikan bahwa merokok dapat menyebabkan kanker paru-paru. Yang ketiga itu adalah membenarkan tindakan. Cara lainnya untuk mengurangi disonasi adalah dengan membenarkan keputusan atau tindakan yang kalian ambil. Sebagai contohnya adalah seorang penderita hipertensi. Seorang penderita hipertensi tahu bahwa mengkonsumsi makanan bergaram itu tidak baik untuk kesehatannya. Akan tetapi, ia tetap saja terus mengkonsumsinya. Ia berdalih bahwa dengan terus berolahraga dan juga makan sayuran hijau serta buah-buahan itu dapat menstabilkan tekanan darahnya atau menyeimbangkannya. Seperti itu. Nah, tadi itu adalah beberapa contoh cara mengatasi disonasi kognitif. Oke teman-teman, demikian tadi presentasi kami terkait dengan topik mengenai attitude, mengevaluasi sikap dan kebiasaan terhadap dunia sosial. Dan semoga apa yang kami paparkan tadi bisa memberikan pemahaman yang lebih banyak kepada kita terkait dengan topik tersebut. Dan sebelum kami mengakhiri presentasi kami kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Ada 8 orang di sini. Yang pertama ada Abdul Khalik Ismail, satu-satunya laki-laki dalam kelompok kami. Kemudian ada Niken Suryaning Tias, ada Dewi Yulaiha, ada Diah Galuh Parwati, ada Mei Wulandari, ada Junita Pertiwi, ada Fenandia Pretihana, dan saya sendiri Regina Nilamsari. Akhir kata, terima kasih banyak kepada teman-teman dan terutama kepada Bapak Sewanya selaku dosen psikologi sosial atas kesempatan, atensi, dan bimbingan yang diberikan kepada kami. Dan tak lupa kami juga memohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam kami menyusun dan mempresentasikan makalah kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam psikologi.